Wajah tertutup oleh rambut dengan mata berwarna merah, ditambah giginya yang tajam, tepat di depan kamera. Makhluk itu seperti ingin memangsaku. Tidak tahu berapa lama aku tertidur atau lebih tepatnya pingsan. Rasa mual dan bau bangkai sudah tidak lagi tercium. Hanya bau balsem dan sedikit rasa panas di dada yang masih tersisa. Semuanya seperti semula. Kedua perempuan paruh baya masih memakan tahu, bukan belatung seperti aku lihat sebelumnya. Begitupun lelaki berpakaian tentara. Tidak ada belatung dan dedaunan. Pedagang tahu masih ada di dalam bus, masih menawarkan jualannya di kursi belakang. Begitupun dengan bus, masih diam terhalang oleh lampu merah. 30 detik lagi berganti lampu. Berarti hanya beberapa detik saja aku pingsan karena melihat darah. Tapi rasanya sangat lama sampai sebuah mimpi menghampiri tanpa adanya penjelasan. Lampu merah berganti hijau, sopir bus menginjak gas perlahan. Kondektur masih mencari penumpang dan aku masih bingung dengan apa yang terjadi. Aku dulu punya cucu, mungkin sekarang sudah besar seperti dirimu. Tapi sayang, dia meninggal karena sakit 3 tahun lalu. Ucap nenek yang tidak aku tanggapi. Aku masih fokus memikirkan apa yang aku lihat dari awal pertama menginjakkan kaki di terminal sampai saat ini. Semuanya terasa berbeda. Pesan masuk ke ponselku dari Jali. Lo beneran udah di bus? Ucapnya lewat pesan itu. Iya, udah dari tadi gua di bus. Nih, kalau gak percaya, balasku ditambah foto kursi depan, jalanan dan foto pedagang tahu yang masih berdiri di belakang. Beneran? Dia bertanya. Masa gua bohong? Emang ada apa sih? Waktu gua ke warung mamah, gua lihat lo lagi jalan sama Diara. Lo jangan bercanda. Gua udah dari pagi ke terminal dan gak ketemu sama si Diara. Jali langsung membalas pesanku. Sumpah, gua gak bohong. Gua lihat lo bener-bener mirip dengan lo lagi jalan sama dia. Coba lo tanya sama Diara, ucapku lewat pesan. Sudah, tapi belum dibalas. Bus kembali berhenti untuk kesekian kalinya. Satu anak muda berpakaian bengkel masuk, mengobrol dengan kondektur bus. Sepertinya mereka sudah akrab karena pembicaraan mereka terlihat asik. Aku sudah pernah menyuruhmu untuk menggantinya, tapi kau tidak mengganti. Jadinya kan rusak berat, kata pemuda berpakaian bengkel. Tuh, semuanya salah supir. Bus rusak masih saja beroperasi. Timpal kondektur. Mau makan apa kita kalau bus tidak narik penumpang? Tapi tenang, sudah diganti kok. Ini bus baru, keluaran kemarin sore, kata sang supir sambil menekan klakson menyuruh angkot yang ada di depan segera berjalan. Aku tidak memedulikan obrolan mereka, begitupun penumpang lainnya. Karena mereka tahu bus ini masih bagus, mungkin bus lainnya yang mereka bicarakan. Ponselku kembali berdering sebuah pesan dari Jali. Diara udah balas, dia baru bangun katanya. Nah kan, mata lo aja kali yang salah lihat. Tenang, gua di rumah paling 1 minggu atau 2 minggu. Nenek yang ada di sampingku ternyata sedang tertidur. Tangannya memeluk tubuhnya. Seperti ada yang berbeda beberapa menit lalu dan ternyata nenek tertidur pulas. Pantesan tidak ada komentar atau pertanyaan darinya.
Dari dalam hati aku merasa bersalah karena menuduh nenek yang tidak-tidak ketika tadi aku pingsan. Mungkin apa yang dikatakannya benar. Nenek hanya mengambil buras yang sedang aku makan. Mataku kembali melihat sesuatu yang membuatku berpikir beberapa kali. Bukan hantu, melainkan sebuah tulisan di samping jalan yang bertuliskan "Selamat jalan". Itulah tulisan yang aku baca. Rasanya bus yang kutumpangi sudah melesat jauh meninggalkan kota yang sudah 1 tahun ini membiarkanku berjalan di atasnya. Tapi nyatanya tidak. Aku baru keluar dari kota yang sering disebut sebagai kota kembang. Ponselku kembali berdering saat aku menikmati jalanan yang penuh oleh mobil dan motor. Itu pesan dari Jali. Ternyata dia tidak tidur seperti apa yang dikatakannya. Sepasang mata berwarna merah menyala dengan wajah tertutup rambut panjang tampak menatap ke arah kamera. Dia duduk di kursi kosong yang sekarang sedang aku lihat. Lo jangan bercanda, pasti diedit kan? Balasku ditambah emotikon marah. Sejak kapan gua jago ngedit? Ini beneran gak bohong. Waktu lo kirim itu foto ke gua, tiba-tiba aja mata itu ada di sana, kayak ngeliatin gua. Awalnya gua gak percaya. Mungkin itu efek kamera, tapi pas gua zoom, ternyata itu hasilnya. Gua sendirian lagi di kosan. Benar, ini bukan editan. Jali bukan orang yang pintar soal begituan dan waktunya pun tidak cukup untuk mengedit gambar senyata ini. Wajah makhluk itu tidak terlihat jelas karena tertutup oleh rambut. Hanya sepasang matanya saja yang seperti bercahaya. Kursi kosong dengan pedagang tahu sedang berdiri di sampingnya membuatku terus melihat walau dengan hati-hati. Takutnya makhluk itu tiba-tiba ada. Satu foto telah tersimpan di galeri lantas langsung mengirimkannya ke Jali untuk sampel kedua. Itu foto kedua yang sama kayak tadi, ucapku lewat pesan. Tidak lama kemudian Jali membalasnya. Di foto ini gua agak ngeliat kosong. Lo belum cek? Males banget. Gua langsung kirim ke lo aja. Di foto kedua tidak ada sepasang mata itu, hanya kursi kosong. Coba lo foto sekali lagi. Sebenarnya aku ragu-ragu melakukannya. Takut dia tiba-tiba saja ada di depanku. Tapi untuk pembuktian aku harus melakukannya. Tinggal foto terus kirim ke Jali tanpa aku lihat. Cekrek. Satu foto kembali tersimpan sekaligus terkirim ke Jali. Karena aku langsung mengambilnya dari kamera aplikasi pesan, bukan kamera biasa. Aku terus melihat ke arah kursi kosong sampai pesan dari Jali mendarat di ponselku. Ternyata apa yang aku takutkan benar-benar terjadi di foto ketiga. Wajah tertutup oleh rambut dengan matanya berwarna merah, ditambah gigi-gigi yang tajam tepat di depan kamera. Makhluk itu seperti ingin memangsaku. Menurut gua, lo cepat-cepat turun dari bus itu, bahaya. Gua baru pertama kali melihat makhluk seperti ini dan ini sangat jelas banget rupanya, ucap Jali di bawah foto itu. Aku mencoba melihat foto dan benar-benar tidak dapat dipercaya. Tenang, gua baik-baik saja. Lo harus janji jangan sampai nyebarin itu foto ke siapapun. Gua ingin tahu apa yang terjadi sampai bus ini berhantu. Oke, gua janji dan lo harus hati-hati, ucap Jali dalam pesan itu.